Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Fitra Nugraha dengan NIM 13121000137. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan hukum yang disusun oleh pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban finansial, kepemilikan aset, serta tanggung jawab atas utang jika pernikahan berakhir. Meskipun sering dianggap sebagai rencana darurat yang kurang romantis, perjanjian ini justru memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dan meminimalkan potensi konflik di masa depan. Untuk poin yang pertama, manfaat dari perjanjian pranikah sendiri yaitu perlindungan aset pribadi dan kekayaan yang sudah ada. Bagi individu yang memiliki aset signifikan sebelum menikah seperti properti, bisnis, investasi, atau warisan, perjanjian pranikah menjadi tameng hukum untuk memastikan kepemilikan tersebut tetap utuh tanpa perjanjian ini. Aset pribadi bisa tercampur dengan harta bersama atau konogini dan beresiko dibagi rata saat perceraian. Misalnya, seorang pengusaha yang telah membangun perusahaan sebelum menikah dapat melindungi saham atau kepemilikan bisnisnya agar tidak tergusur oleh klaim pasangan. Hal ini juga berlaku untuk aset keluarga, seperti tanah warisan leluhur yang ingin dipertahankan untuk generasi berikutnya. Poin kedua yaitu penghindaran tanggung jawab atas utang pasangan. Utang yang dimiliki salah satu pihak sebelum pernikahan bisa menjadi beban bersama jika tidak diatur secara jelas. Perjanjian pranikah memisahkan tanggung jawab finansial sehingga pasangan tidak otomatis ikut menanggung utang pribadi seperti pinjaman pendidikan, kartu kredit, atau kredit usaha jika pernikahan berakhir. Contohnya, jika salah satu pihak memiliki utang bisnis yang belum lunas, pasangan tidak wajib membayarnya kecuali ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kejelasan hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Salah satu penyebab perceraian berlarut-larut adalah sengketa pembagian harta. Dengan perjanjian pranikah, pasangan telah memiliki paduan tertulis yang mengikat secara hukum sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dan minim konflik. Misalnya, jika pasangan sepakat bahwa rumah pribadi milik satu pihak tetap menjadi hak eksklusif pemilik aslinya, pengadilan tidak perlu lagi memperdebatkan hal tersebut. Selain itu, biaya litigasi yang mahal seperti honor pengacara dan biaya administrasi dapat dihemat karena pembagian aset sudah direncanakan sebelumnya. Untuk poin yang keempat, perlindungan bisnis dan profesi. Bagi pemilik bisnis atau profesional dengan klien khusus seperti dokter, pengacara, atau konsultan, perjanjian pranikah mencegah gangguan operasional akibat perceraian. Bisnis yang dibangun sebelum atau selama pernikahan bisa dilindungi agar tidak terpaksa dijual atau dibagi sahamnya. Contohnya, seorang dokter yang memiliki klinik pribadi dapat memastikan bahwa kepemilikan klinik tidak berpindah ke mantan pasangan, sehingga staf dan pasien tidak terganggu oleh perubahan struktur kepemilikan. Yang kelima, yaitu menjaga hak waris anak dari pernikahan sebelumnya. Bagi pasangan yang memiliki anak dari hubungan sebelumnya, perjanjian pranikah menjadi alat untuk menjamin hak waris anak-anak tersebut. Tanpa perjanjian, aset orang tua biologis bisa beralih ke pasangan baru atau anak tiri jika terjadi kematian. Misalnya, seorang ayah dapat mengalokasikan tabungan pendidikan, properti, atau saham khusus untuk anak kandungnya, tanpa campur tangan pasangan baru. Hal ini juga berlaku untuk anak angkat yang telah diakui secara hukum. Poin selanjutnya, yaitu poin ke-6,
Privasi dalam penyelesaian masalah finansial. Proses penceraian yang diselesaikan di pengadilan umumnya bersifat terbuka, sehingga detail finansial seperti nilai aset, utang, atau pendapatan bisa diakses publik. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan menyelesaikan sengketa secara tertutup, melindungi reputasi dan kerahasiaan informasi sensitif. Contohnya, seperti public figure bisa menghindari pemberitaan media tentang nilai kekayaannya karena pembagian aset telah diatur secara privat. Yang selanjutnya yaitu poin ke-7, pengaturan kontribusi finansial selama pernikahan. Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur skenario penceraian, tetapi juga hak dan kewajiban selama pernikahan berlangsung. Pasangan bisa menyepakati pembagian biaya hidup, investasi bersama, atau cara mengelola pendapatan. Misalnya, pasangan memutuskan untuk membagi biaya rumah tangga sesuai proporsi penghasilan atau mengalokasikan 20% penghasilan bulanan untuk dana darurat. Fleksibilitas ini membantu menghindari konflik sehari-hari terkait pengelolaan uang. Poin ke-8 yaitu penentuan syarat tunjangan hidup yang adil. Dalam kasus perceraian, salah satu pihak mungkin berhak mendapatkan tunjangan hidup atau alimentasi, terutama jika ada ketimpangan ekonomi. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan menetapkan besaran dan durasi tunjangan secara realistis. Contohnya, seorang istri yang mengorbankan karir untuk mengurus rumah tangga bisa mendapatkan tunjangan selama 2 tahun untuk membantunya kembali mandiri secara finansial. Klausul ini mencegah tuntutan berlebihan yang memberatkan salah satu pihak. Poin ke-9 dari manfaat dari perjanjian pranikah yaitu penyesuaian dengan nilai agama dan budaya. Di Indonesia, perjanjian pranikah dapat mengakomodasi prinsip agama seperti ketentuan mahar dalam pernikahan Islam atau pembagian waris sesuai hukum adat. Misalnya, dalam kompilasi hukum Islam, pasangan muslim bisa mencantumkan mahar dan nafkah dalam perjanjian untuk memperkuat keabsahan secara syariah. Hal ini juga berlaku untuk komunitas adat yang memiliki aturan khusus terkait harta bersama. Untuk poin yang ke-10 yaitu mendorong komunikasi finansial yang transparan. Proses merancang perjanjian pranikah memaksa pasangan untuk berdiskusi terbuka tentang kondisi keuangan, tujuan jangka panjang, dan nilai-nilai yang dipegang. Misalnya, pasangan akan membahas apakah ingin memiliki rekening bersama atau terpisah, cara mengolah utang, atau rencana investasi. Komunikasi ini membangun fondasi kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Untuk pertimbangan hukumnya yaitu perjanjian pranikah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Untuk pasangan muslim, agar sah perjanjian harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan. Namun, stigma sosial sering menjadi hambatan karena banyak yang menganggap perjanjian ini sebagai bentuk ketidakpercayaan. Padahal secara filosofis, perjanjian pranikah justru mencerminkan kedewasaan pasangan dalam mengelola resiko dan melindungi masa depan bersama. Perjanjian pranikah sendiri bukanlah antisipasi kegagalan pernikahan, melainkan bentuk tanggung jawab finansial yang matang dengan merancangnya secara adil dan profesional. Pasangan dapat fokus membangun hubungan emosional tanpa khawatir tentang ketidakpastian hukum. Kunci keberhasilannya terletak pada kesediaan kedua belah pihak
untuk berkompromi, transparansi dalam mengungkapkan aset dan utang serta konsultasi dengan ahli hukum, guna memastikan kesepakatan tersebut mengikat secara legal. Pada akhirnya, perjanjian ini menjadi bukti komitmen untuk melindungi tidak hanya diri sendiri tetapi juga keluarga dan generasi mendatang. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan manfaat perjanjian pranikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.